beribadah. Salam sehat ya, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Hai teman-teman, saya Olivia dari kelas kecil. Selamat hari Minggu teman-teman. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Halo teman-teman, saya dari kelas 4. Sebentar lagi kita akan beribadah. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hai semua, apa kabar? Semoga baik ya. Aku Samantha dari kelas Remaja GKI Buaran mau menyampaikan pesan. Kita harus bersyukur meskipun kita di rumah aja, kita masih bisa beribadah di GKI Buaran secara online. Nah, kita harus sering-sering berdoa kepada Tuhan supaya wabah ini bisa cepat berlalu dan kita bisa bertemu lagi dan berkumpul-kumpul lagi bersama teman-teman di GKI Buaran. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Selamat berjumpa di ibadah online Sekolah Minggu GKI Buaran. Apa kabar semuanya? Yeay, kakak senang kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Kalau ada yang sakit, nanti kita doakan ya, supaya semuanya juga cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi bisa sekolah dan juga bisa sekolah minggu. Nah adik-adik, kakak lihat nih udah siap semua buat ibadah hari ini. Sudah mandi, sudah pakai baju yang rapi, rambutnya juga sudah disisir rapi. Yuk kita bersama-sama memulai ibadah kita hari ini. Kita naikkan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Mari, ayo sama-sama semua bangkit berdiri. Kalau ada kakak dan adiknya di rumah, ayo kita bernyanyi bersama-sama memuji nama Tuhan, bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu.
dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah Kau berikan pada kami. Sekarang kami mau beribadah. Tuhan berkati kakak-kakak dan teman-teman supaya dapat beribadah dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang segera dan tinggallah dalam hatiku, ya Yesus. Halo adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi hari ini Kak Nunu nggak sendirian, karena Kak Nunu ditemani sama mamahnya Kak Nunu. Adik-adik bisa memanggilnya nanti dengan nama Ibu Lani. Nah, tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong kami sehingga kami dapat duduk dengan tenang dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang mamanya Kak Nunu bisa kenalan dulu sama adik-adik. Halo adik-adik, saya mamanya Kak Nunu. Adik-adik bisa memanggil saya Ibu Lani atau Bu Lani. Oke, jadi hari ini ada cerita apa ya? Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita tentang seorang raja. Seorang raja kayak minggu lalu? Oh bukan, raja ini raja yang sangat baik. Namanya Raja Yosafat. Siapa adik-adik namanya? Raja Yosafat. Ada adik-adik yang namanya sama, Yosafat? Ada nggak ya? Ada nggak?
Gimana adik-adik, penasaran nggak sama cerita tentang Raja Yosafat? Nah, kalau penasaran, kita dengerin yuk ceritanya. Adalah seorang raja yang masih muda di sebuah negara yang bernama Yehuda. Raja itu bernama Raja Yosafat. Nah, ketika dia masih muda, dia harus menggantikan ayahnya menjadi raja karena ayahnya sudah meninggal dunia. Raja Yosafat ini adalah raja yang hebat. Hebat apanya ya? Ya, Raja Yosafat itu memiliki tentara yang banyak. Dia pandai berperang. Dia selalu menang melawan musuh-musuhnya. Dia juga mempunyai kekayaan yang banyak. Lihat, uangnya banyak sekali. Wah, hebat banget ya. Masih muda, punya tentara banyak, pintar berperang, uangnya juga banyak. Tapi dia jadi raja yang sombong nggak ya? Enggak, Raja Yosafat bukan menjadi raja yang sombong dan tidak menjadi raja yang sombong. Oleh karena itulah hebatnya Raja Yosafat. Meskipun dia raja yang terkenal, raja yang punya kuasa yang besar, raja yang kaya, uangnya melimpah, tapi dia tidak sombong. Dia ingat kepada Tuhan, dia taat kepada Tuhan. Bahkan Raja Yosafat tetap rajin berdoa dan selalu meminta pertolongan dari Tuhan. Raja Yosafat tidak mengandalkan dirinya sendiri, tidak merasa bahwa dirinya itu hebat, pintar, pandai, tidak. Tapi Yosafat selalu menyadari bahwa apa yang dia miliki, semua yang dia miliki adalah datang dari Tuhan. Tapi dia juga selalu mengingatkan rakyatnya untuk rajin berdoa, untuk rajin membaca firman Tuhan. Raja Yosafat juga tidak pernah lupa. Dia selalu bersyukur dan berterima kasih, memberikan persembahan sebagai tanda bahwa dia berterima kasih kepada Tuhan. Wah, berarti Raja Yosafat tuh hebat banget ya. Tuhan pasti senang dong sama Raja Yosafat. Betul, Tuhan sangat senang kepada Raja Yosafat. Adik-adik tahu kenapa Tuhan sangat senang kepada Raja Yosafat? Bukan karena Raja Yosafat hebat, tapi karena Raja Yosafat selalu taat kepada Tuhan. Dia patuh, dia menurut, dia melakukan apa saja yang Tuhan mau melalui firman-Nya. Sehingga adik-adik, Tuhan lalu memberikan berkat-Nya kepada Raja Yosafat. Kalau gitu, kita juga bisa dong seperti Raja Yosafat ya. Mau mendengarkan firman Tuhan, rajin berdoa, tidak lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menolong kita. Bersyukur, berterima kasih untuk semua yang kita miliki, karena itu datangnya pasti dari Tuhan. Betul, betul sekali adik-adik semua. Siapa yang mau seperti Raja Yosafat? Siapa ayo adik-adik yang pengen seperti Raja Yosafat? Ya, kayaknya sih semua pengen jadi seperti Raja Yosafat, mau mendengarkan firman Tuhan, selalu mau nurut dan taat kepada Tuhan, dan Tuhan pasti menolong. Nah, nanti adik-adik bisa mengerjakan aktivitas dengan menuliskan apa aja sih pertolongan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, gimana caranya? Kita lihat ya tayangannya. Ini bahan-bahan untuk aktivitas kita hari ini. Kertasnya kita bagi dua ya adik-adik. Setelah itu kita buat pola tangan kita pada kertas yang sudah dilipat itu adik-adik. Kemudian kita gunting pola tangan kita. Nah, sudah selesai deh polanya. Nah, untuk adik-adik kelas batita dan balita serta kelas kecil, kita mau isi pola tangan kita dengan kalimat Tuhan menolong aku melalui. Untuk adik-adik kelas besar dan prarem, kakak meminta adik-adik untuk melanjutkan kalimat ini. Tuhan menolongku ketika aku
Selamat mencobanya ya adik-adik. Tidak lupa kirimkan hasil aktivitas kalian ke WA kakak guru sekolah minggu masing-masing. Ayat hafalan kita hari ini adalah Mazmur 147 ayat 11 yang berbunyi, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Adik-adik, mari kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita hingga saat ini. Oleh karena itu adik-adik, mari kita bersama-sama mengumpulkan persembahan kita, boleh dengan cara memasukkan uang kita ke dalam amplop ini dan dapat kita bawa kembali ke gereja saat kita beribadah di gereja nanti. Sambil kita menunggu mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan lagu persembahan Beri Syukur. Adik-adik, kita menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, beri syukur, Beri syukur, susah akan senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sabarkan hatimu, kasih yang pasti jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, beri syukur, susah akan senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sabarkan hatimu, kasih yang pasti jadi milikmu. Beri syukur, beri syukur, susah akan senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sabarkan hatimu, kasih yang pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu, sabarkan hatimu, kasih yang pasti jadi milikmu. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kak Alfred. Gimana tadi adik-adik ceritanya? Bagus bukan? Adik-adik dapat pengalaman baru kak dari cerita tadi? Pasti seru dong. Nah adik-adik, sebelum kita menutup kebaktian ini, kita pakai berdiri yuk, kita menyanyikan lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi,
Adik-adik, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Kita akan bersama-sama menutupnya dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu online. Ajarlah kami supaya kami dapat meneladani Raja Yosafat yang tetap mengandalkan Engkau dan tetap menyadari bahwa segala sesuatu itu berasal daripadamu. Tolonglah kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sampai jumpa lagi. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Hai halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Perkenalkan, namaku Koko. Aku mau bertanya seputar COVID-19 dan pencegahannya. Di sini ada Dr. Blessy. Hai dokter, apa kabar? Ceritakan pada kami tentang COVID-19. Hai, halo juga. Baik, mungkin kamu sudah sering mendengar tentang COVID-19 dan pencegahannya melalui TV dan lain sebagainya. Namun, kita sama-sama melihat dan mengingat lagi yuk. COVID-19 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2. Saat ini sedang menjadi pandemi atau wabah penyakit yang menyebar ke seluruh dunia. Berikut adalah gejala yang bisa muncul apabila terkena virus ini. Pada orang tertentu, virus ini dapat menimbulkan gejala ringan, gejala berat, bahkan kematian, walaupun ada juga yang tanpa gejala. Virus ini sangat mudah menular. Hingga saat ini orang takut dengan virus ini. Namun kita tidak perlu takut berlebihan tanpa melakukan apapun. Oleh sebab itu, kita lakukan protokol 3M. Apa itu 3M? M yang pertama adalah mencuci tangan. Sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Virus ini mudah menempel di tangan, oleh sebab itu hindari memegang area wajah, terutama sebelum mencuci tangan dengan bersih. Hidung, mulut, dan mata merupakan tempat utama masuknya virus. M yang kedua adalah memakai masker. Kita wajib memakai masker saat di luar rumah atau berada di sekitar orang lain. Memakai masker melindungi dari penularan melalui hidung dan mulut. Memilih masker yang tepat serta pemakaian masker ini perlu diperhatikan ya. Jangan sampai karena pemakaian masker yang salah justru kita menjadi tertular. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Kita perlu menjaga jarak 2 meter atau sedikitnya 1 meter satu sama lain. Hindari kerumunan juga supaya virus ini tidak berpindah dengan mudah melalui percikan ataupun sentuhan. Yang perlu kita lakukan di rumah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita agar tidak mudah sakit atau jika terkena sakit, gejalanya bisa ringan dan segera pulih, yaitu asup makanan sehat, bergizi lengkap seimbang setiap harinya ya. Perbanyak makan aneka sayur dan buah segar, serta protein yang cukup. Kita juga harus cukup minum air putih. Cukup bergerak badan secara teratur. Serta jangan lupa untuk cukup tidur setiap harinya. Oh iya, adik-adik, sebaiknya kita tetap tinggal di rumah. Melakukan kegiatan yang bermanfaat di rumah dan menyenangkan bersama keluarga. Jika terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa terapkan protokol keluar masuk rumah. Juga protokol masuknya barang dari luar rumah. Hal ini bertujuan agar virus tidak masuk ke dalam rumah dan seisi rumah terhindar dari terkena COVID-19. Nah adik-adik, yuk kita bersama-sama melakukan upaya pencegahan COVID-19. Kiranya Tuhan melindungi kita semua. Oke, terima kasih dokter. Nah teman-teman, jangan lupa ya. Semoga bermanfaat checkingnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, senang ya lihat teman-teman yang ambil bagian dalam ibadah online kali ini? Nah, siapa yang mau ikut? Boleh. Siapa aja yang mau ikut atau yang ingin menampilkan performnya, entah pujian, entah puisi,
untuk yang minggu pertama, kedua, dan ketiga gimana dong? Tetap ada acaranya. Kita tatap muka online melalui via Zoom yang kita sebut acaranya Ngobrol Santai Anak Sekolah Minggu yang biasa kita singkat dengan acara Ngobras. Ini dibagi per kelas ya adik-adik. Untuk kelas besar dan pra remaja jangan lupa jam 3 sore. Untuk kelas kecil jam 4 sore. Untuk kelas balita dan batita jam 5 sore. Ya, adik-adik, untuk minggu kelima itu nanti akan ada acara Zoom gabungan. Tetap ditunggu juga untuk partisipasi aktif adik-adik semua dari mengerjakan aktivitas ya. Itu dikumpulkan ke kakak-kakak GSM masing-masing. Adik-adik pasti kenal kan kakak GSM masing-masing. Oke adik-adik, tetap semangat untuk berdoa, tetap setia untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati.